Pendidikan Islam dalam perspektif filsafat. Di sini saya memaparkan tentang tujuan pendidikan Barat dan saya tujuan pendidikan Islam. Saya metode pendidikan Barat. Dan saya metode pendidikan Islam. Saya kurikulum pendidikan Barat. Saya kurikulum pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir, saya menjelaskan terkaitan pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Bye! Tujuan pendidikan Barat secara garis besar adalah membentuk individu yang bebas, rasional, dan siap bersaing dalam kehidupan modern. Artinya, pendidikan Barat menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian agar seseorang bisa menghadapi perubahan, memecahkan masalah, serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan berkontribusi pada dunia kerja. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam tentunya berbeda dengan pendidikan Barat. Pendidikan Islam memiliki tujuan yang jauh lebih luas dan mendalam. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Artinya, pendidikan tidak hanya diarahkan kepada kita untuk kepentingan dunia, tetapi juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak dipisahkan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Semua ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Maka, pendidikan Islam berusaha untuk menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk membantu manusia yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, masyarakat, dan Tuhannya. Pendidikan Islam bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki nilai moral, disiplin, amanah, jujur, dan berjiwa sosial. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Barat. Kurikulum dalam pendidikan Barat umumnya disusun berdasarkan rasionalitas, penelitian ilmiah, dan kebutuhan masyarakat modern. Strukturnya cenderung terpisah antara ilmu umum dan juga ilmu agama, karena pendidikan dianggap netral dari nilai-nilai keagamaan. Fokus kurikulumnya adalah pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi profesional agar peserta didik siap bersaing di dunia global. Kurikulum juga bersifat fleksibel dan adaptif, mengikuti perkembangan teknologi, sains, dan pasar kerja. Pendidikan diarahkan agar siswa mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan bekerja sama dalam lingkungan sosial yang beragam. Kelemahannya karena terlalu menekankan aspek intelektual dan material. Pendidikan Barat kadang mengabaikan dimensi spiritual dan moral, sehingga menghasilkan generasi yang cerdas, akan tetapi kurang memiliki arah moral atau tujuan hidup yang bermakna. Selanjutnya adalah metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam berfokus pada keteladanan guru sebagai teladan moral dan spiritual, serta pembiasaan dalam praktik sehari-hari. Proses belajar tidak terbatas di kelas, melainkan berlangsung di mana saja, mau di rumah, di masjid, ataupun di lingkungan masyarakat. Melalui berbagai cara seperti ceramah, diskusi, dan kisah teladan. Prinsip dasarnya adalah memandang belajar sebagai ibadah dan kewajiban yang bertujuan membentuk pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki adab atau etika yang benar dalam menuntut ilmu. Ilmu umum dan ilmu agama dipisahkan karena pendidikan dianggap netral dari nilai keagamaan. Kurikulum bersifat fleksibel karena mengikuti perkembangan teknologi dan juga pasar kerja, serta menekankan cara berpikir kritis serta kerjasama. Namun karena berfokus pada aspek intelektual, seringkali mengabaikan pada konsep intelektual dan spiritual. Dalam pendidikan Barat, kurikulum berisi tentang ilmu pengetahuan dan juga keterampilan untuk menghadapi kehidupan di dunia nyata. Ilmunya bersumber dari akal, pengalaman, dan juga penelitian manusia. Tujuannya untuk membuat peserta didik bisa berpikir kritis, mandiri, dan sukses secara sosial serta ekonomi. Sedangkan dalam pendidikan Islam, kurikulum mencakup ilmu dunia dan juga ilmu agama. Sumbernya dari wahyu Allah yakni Al-Quran dan Sunnah, serta akal manusia. Tujuannya bukan hanya untuk membuat peserta didik pintar, tapi juga beriman dan berakhlak baik. Selain itu, pendidikan Islam menekankan bahwa ilmu harus membentuk akhlak dan kepribadian, bukan hanya untuk mengandalkan kepandaian atau pekerjaan. Jadi, dalam pendidikan Barat,
fokus pada ilmu untuk di dunia, sedangkan pendidikan Islam menggabungkan antara ilmu dunia dan juga nilai-nilai di akhirat. Adapun kesimpulannya, pendidikan Barat menekankan pengembangan intelektual, rasionalitas, dan keterampilan duniawi, sedangkan pendidikan Islam berfokus pada keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak. Kurikulum pendidikan Barat bersifat sekuler, sementara kurikulum pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu dunia dan agama. Dalam metode pembelajaran, pendidikan Barat menonjolkan kebebasan berpikir, sedangkan pendidikan Islam mengutamakan keteladanan dan nilai moral. Maka sistem pendidikan yang ideal adalah perpaduan antara keduanya, rasional dan ilmiah seperti pendidikan Barat, namun tetap berlandaskan iman dan akhlak seperti pendidikan Islam. Itulah tadi penjelasan dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.